Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, serta Ibu Dr. Ellen Puspitasari, SE MSI, selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eyodia Dias Natasha dengan NIM 2005523020, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teguh Bang Semarang. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi SAK-EMKM, dan Persepsi Pelaku UMKM terhadap Implementasi SAK-EMKM di Kota Semarang. Latar belakang pada penelitian ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. UMKM menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi di Indonesia karena serapan tenaga kerja yang besar, yaitu 97% dari total penyerapan tenaga nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan pelaku usaha UMKM tercatat sebanyak 67 juta pelaku. Perkembangan UMKM di Indonesia yang pesat ini memiliki kendala antara lain tidak memiliki akses kredit perbankan. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 menyatakan sebanyak 69% UMKM tidak memiliki akses kredit perbankan. Tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan ditetapkannya SAK-EMKM diharapkan pelaku usaha dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, serta mempermudah dalam pengambilan kredit perbankan. SAK-EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI Global pada tanggal 24 Oktober tahun 2016 dan diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2018. Berdasarkan fenomena yang ada terjadi di Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK-EMKM. Yang kedua, pengaruh sosialisasi SAK-EMKM terhadap implementasi SAK-EMKM. Dan yang ketiga, pengaruh persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi SAK-EMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Theory of Planned Behavior, yang diperkenalkan oleh Atzen pada tahun 1991. Teori yang kedua yaitu teori perilaku keuangan. Dan yang ketiga yaitu teori Social Learning Theory yang diperkenalkan oleh Bandura pada tahun 1969. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependent implementasi SAK-EMKM dan 3 variabel independen yaitu pemahaman akuntansi sebagai variabel independen yang pertama, sosialisasi SAK-EMKM variabel independen yang kedua, dan persepsi pelaku UMKM yaitu dependen yang ketiga. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK-EMKM. Hipotesis yang kedua, sosialisasi SAK-EMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK-EMKM. Hipotesis yang ketiga, persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap implementasi SAK-EMKM. Penelitian ini bertempat di Kota Semarang, dan waktu pelaksanaan dimulai dari bulan November 2023 hingga Desember 2023. Untuk batas waktu penelitian hingga syarat minimal sampel yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu dalam bentuk kuesioner yang diperoleh dari pemilik UMKM di Kota Semarang. Ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen pemahaman akuntansi, persepsi pelaku UMKM, dan sosialisasi SAK-EMKM terhadap variabel dependen implementasi SAK-EMKM. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan Smart PLS. PLS merupakan analisis persamaan struktural atau SEM berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran. Tahap yang pertama yaitu outer model. Pengujian outer model merupakan tahap awal sebelum melakukan uji hipotesis pada inner model. Dalam outer model dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, yang bertujuan untuk mengspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Yang kedua yaitu inner model.
Inner model dapat menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Dalam inner model ini ada uji hipotesis, yaitu dapat selain mengonfirmasi teori juga dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Untuk mengetahui hubungan struktural antar variabel laten harus dilakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien jalur antar variabel dengan membandingkan angka p-value dengan alpha yaitu 0,005 atau statistik lebih besar dari 1,96. Dari data berikut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, 2, dan 3 dapat diterima. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu analisis data yang telah dilakukan pada variabel pemahaman akuntansi, sosialisasi SAKMKM, dan persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi SAKMKM, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi SAKMKM di Kota Semarang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.